jawab pertanyaan Idrus, ini untuk baca. Pramudia, sudah baca. Tapi ketika keluar yang baru, aku beli juga. Oh gitu ya. Iya. Kalau Jadi ini kepentingannya adalah kepentingan koleksi. Ini dulu bukan membaca. Ini dulu ingat Bang Halis. Waktu membacanya aku ini, sembunyi kita membacanya ini. Nggak berani kita baca. Iya, dilarang ini. Iya. Tapi Pak Isyari, kalau diadakan survei dari 1 juta orang, cuma kita berdua yang mau begitu. Bersiar mau. Makanya saya katakan Pak Birsihar, kalau mau clear tadi itu tentang perwajahan, tentang materi, buat penelitian kecil-kecilan aja, gandeng mahasiswa fisip kan. Jadi sebenarnya gini Bang, aku sorry, ini aku bukan apa-apa. Jadi sorry terus, gitu, sini ada itu terus. Ada juga buku yang untuk koleksi dan untuk kepentingan aja nih. Mana kita mau beli? Bang, abang jangan curiga, kenapa aku baca ini? Pernah pacaran aku sama orang Solo yang kerawang Injil. Jadi aku perlu bahasa ini tahu aku. Dimasukkannya juga. Jadi motifnya jelas loh Is ya. Motifnya jelas. Apa ini loh? Kalau aku selalu orang berbelanja, aku tanya motifnya. Ada namanya motif baiknya. Kalau jadi misalnya beli karena motifnya numismatik tadi kayak Abang Barudin, aku percaya itu karena beliau juga koleksi buku, kolektor buku kan. Bisa ada buku-buku yang nilai intrinsiknya beda. Tapi jangan kau nggak percaya aku buat Jawa kuno ini untuk mendekati satu Pak Idrus. Apa keraton? Pak Idrus, ada lagi yang lain motivasinya. Contoh begini. Di Jogja itu dulu ada toko buku di Jalan Mangkubumi, terkenal itu buku orang dari kampung kami, toko bukunya itu selalu dipesan oleh Pak Adam Malik. Rupanya itu masih saudara. Pesan buku-buku Belanda, zaman Belanda, dibayar mahal. Rupanya dia untuk kasih proyek aja ke teman-teman. Oh gitu ya. Tapi ada satu catatan tentang buku ini. Ada satu catatan tentang buku. Kalau mata ketara, jangan beli buku baru. Kenapa? Kertasnya itu? Bukan. Itu nasihat untuk orang udah tua cari bini baru. Kalau mata ketara, jangan beli buku baru. Kenapa? Kita yang beli, orang yang baca. Itu yang kasihannya kan. Jadi nggak usah kawin lagi lah ya. Aku ini di luar ini. Udah ditekan matahari aku ini. Kelihatan udah agak merah muka tuh, kelihatan. Iya. Berjemur biar sehat. Bukan itu tuh, karena kepengen merokok aja sebetulnya. Iya, merokok aja lah. Gak apa-apa. Ada satu hal yang menarik, kalimat yang sering diucapkan dari tadi, Bang Bahar sering mengucapkan juga, semua mengucapkan soal penelitian. Apa yang paling menarik bagi orang perguruan tinggi soal penelitian sekarang? Itu pertanyaannya. Uang, lain nggak ada. Ya, Pak Bersiar itu manusia juga ya. Contoh. Tangan Bang Halis pandai kali. Contoh berapa banyak kasus pandemi COVID ini. Siapa melakukan penelitian? Apakah bahaya dari proses daring dalam pelajaran? Siapa melakukan penelitian? Ada nggak? Ada nggak keluar bahasanya? Ada. Yang terakhir itu? Ada Pak Jaya. Bahkan di Medan Bang. Medan. Iya, tapi kan supaya jalan lah itu. Kalau tekniknya apa, gandeng anak mahasiswa penelitian sekaligus dia untuk skripsi, kan Mbak Bersiar tahu lah itu bagaimana mendayagunakan murah meriah tapi bisa dipertanggungjawabkan. Karena begini, sebelum pensiun aku pernah presentasi di Bali. Jadi waktu itu ramai kami, datang orang dari Dikti. Aku bilang, di antara kami semua ini bukan meneliti yang jadi masalah kami, mempertanggungjawabkan kwitansi penelitian. Oh, kwitansi Pak. Itu hampir semua dosen. Betul. Tanya sama semua dosen tuh, bagaimana kau pertanggungjawabkan penelitian? Permasalahannya lebih banyak dia berpikir bagaimana membuat kwitansi palsu. Itu kan tinggal beli blok not harga, bikin di percetakan stempel. Sudah ada. Nah, artinya itu kan menipu. Pak Jaya, tadi bolak-balik saya ingatkan jangan gandeng dosen seperti Pak Jaya, gandeng mahasiswa yang butuh skripsi.
Mahasiswa sekarang mau baca nggak, Bang? Ah, Mahasiswa sekarang mau baca nggak? itu kan Itu aja tanya. itu bisa Sama, dibantu. nanti orang tuh bertanya, Enggak, jadi Pak dosen ini ini baca ya. nggak? Katanya, dibilang mampu lagi. Enggak. Nah, itu Kalau tadi Ada kalau itu. tadi kan Jai, kalau tadi kan Bang Baharudin bilang suruh Bang Basiar itu buat penelitian. Jadi ini karena Ya. kita kan tujuannya apa? Tujuannya kan untuk koran itu kan media cetaknya itu sendiri mau kemana kan? Kira-kira gitu ya Bang ya. Jadi Ya. lebih ada survivalnya tadi supaya Ya. bisa kemana dia kan gitu kan. Ya. Nah kebetulan kan aku kan dari apa ya production ya. Ya. Kalau buat barang kita buat penelitian. Makanya ada satu sekarang mungkin nih kalau dikoreksi salah kaprah juga orang menggunakan istilah FGD. Sebenarnya FGD itu digunakan untuk itu, fokus group discussion itu untuk menggali keinginan orang terhadap sesuatu. Dan kita malah rekam lihat dari belakang biar dia tidak tahu kita. Nah hari ini sedikit saya lihat udah ada FGD, sedikit ada FGD. Saya pernah juga diundang ke kantor DPR loh, ngikutin FGD. Itu FGD itu dia. Jadi harus dilakukan itu fokus group discussion untuk menggali keinginan orang. Kira-kira kalau kita sajikan ini menarik nggak? Ini menarik nggak? Itu dia. Terus itu yang namanya FGD itu bukan itu. Yang namanya FGD dilakukan sekarang orang itu brainstorming aja. Bukan FGD. Betul. Kalau FGD itu bukan itu. Aku pernah melakukan ya, itu kan fokus group discussion itu menggali keinginan konsumen yang tadi itu. Koran tadi itu mau kemana? Bukan itu untuk dagang. Aku melakukan penelitian tentang lansia di Samosir, Pengururan. Kami lakukan itu dengan penemu FGD, Pak Nugroho Bikusuno itu, profesor. Jadi kami lakukan penelitian itu, kalau sekarang kan brainstorming aja. Satu orang di depan begini, catat, dah selesai. Itu enggak, di depan satu, di sampingnya ada dua, ada pencatat dua, kemudian ada pendalaman. Tapi enggak, esensinya begini Pak Jaya, apapun namanya, tapi kan hanya memberi input sama Pak Bersihar untuk menguji tadi bagaimana sih para konsumen membutuhkan wajah. Nggak usahlah diperluas analisa, orang analisa itu bagaimana kontennya yang lebih cocok gitu loh. Jadi sederhana ya, nggak usah kita berlibat. Cuma istilah, cuma maksud kita di ngomong gitu Jaya, kita dulu setiap mengeluarkan sesuatu inovasi kita buat FGD. Jadi di otak aku itu kerekam itu. Oh ini toh. Namanya itu bukan gitu FGD, jadi brainstorming. Oh bukan. Bukan brainstorming. Jadi orang itu diundang. Istilah yang diperdebatkan ini satu topik sendiri nih nanti nih. Enggak, itu perlu. Karena aku tadi baru bilang ya bagaimana adanya romantisme dari Basiar mengatakan bahwa media cetak akan hidup kembali. Ini sorry, ini orang udah mau zuhur ini. Kita udah azan. Ya inilah dia. Azan nih sekarang. Jadi aku rasa begini. Aku sih melihat sekarang kita tidak bisa mengatakan bahwa ada yang lebih baik. Misalnya cetak online nggak ada. Kalau aku ada yang berita bagus dimanapun aku baca. Di balik bungkus rokok pun ditulis orang aku baca. Jadi tergantung. Aku mau buku bacaan aku simpan. Aku mau koran, aku mau apa? Majalah, aku tahu ada majalah yang sangat reliable. Sekarang aku nggak percaya, karena bagi aku ada kepentingan di sana. Ada satu agenda lain, hidden agenda. Nggak tahu lah kalian apa yang mau aku baca. Jadi kepercayaan seperti hari ini harus kuhargai. Kesetiaan. Oh, iya, kita nggak bantah itu. Tapi maksud aku, barangkali aku akan bersikap sama seperti dia. Karena ada beberapa hal yang tertarik kita. Aku sudah lama tidak menulis. Tiba-tiba kemarin itu terus saya waspada meminta tulisan, bikinkanlah tulisan satu tentang Ahmadi waktu meninggal. Ketika itu keluar, Bardin, soraku. Begini, Isari aku ini kan, maksudnya aku bukan membantah juga yang Basiar lugis ya. Maksudku begini, kita ingin orientasi pada customer oriented gitu, bukan kita loh, bukan diri kita. Nanti ini mau dijual ke siapa gitu loh. Kalau kau misalnya suka makan burger, kemudian kamu mau mancing ikan pasang burger yang nggak mau dimakan ikan, dia maunya cacing, kan walaupun kita jijik. Jadi yang ku maksud tadi aku nyarankan kalau ada ke depan itu apa sih orientasi customer ke depan, bisa nggak produk-produk dari analisa ini diolah
menjadi nilai jual yang lebih tinggi. Ya, koran Medan lah, jangan analisa. Koran Medan lah, media Medan. Koran Medan. Enggak, ini kan Bambang Sihar. Tadi kebetulan beliau kan. Kalau skop koran yang semua lah. Media. Jadi itu kan kalau kita berpikir apa keinginan orang. Tapi orang sudah berpikir ini yang aku mau, ini kalian harus mau. Tengok apa yang nggak ada. Oh, ini Jaya, sorry ya. Aku ingat, banyak baca aku tentang Henry Ford. Dulu dia pernah nawarkan mobilnya. Silahkan pilih mobil saya yang asalkan hitam. Nggak berlaku lagi sekarang. Ngerti nggak maksudnya? Dia tawarkan ke konsumen, mau pilih warna apa? Silakan, asal warnanya hitam. Berarti kan nggak ada pilihan. Kita yang memaksakan keinginan kita bagi orang lain. Jadi aku ingat joke orang Papua. Dia pesan baju untuk kampanye. Warna apa? Kata tukang sablon tuh. Warna suka hati. Mau hijau kah? Mau biru kah? Mau kuning kah? Yang penting merah. Katanya. Iya, itu dia. Itu yang dimaksud sama si Jaya. Tapi sekarang orang-orang bisnis itu orang selalu melihat apa keinginan dan kemauan daripada customer. Nah, kedua kalau kedua bisa nggak bisa dos. Aku nggak terima itu karena banyak sekali produk-produk itu yang membuat orang harus terpaksa baca, terpaksa membeli. Apa Hello Kitty? Itu apa? Tiba-tiba semua anak-anak Hello Kitty. Bukan begitu. Enggak, maksudnya ini kan orientasinya begini. Kalau aku nih sebagai pedagang, ada dua sih sebenarnya. Pertama, memproduce tadi ya produk-produk yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Kedua, menciptakan keinginan dan kebutuhan. Walaupun sekarang belum ada kebutuhan dan belum ada keinginan. Karena aku udah pernah cerita itu. Ya, enggak kayak itu demand. Contoh ya, misalnya dulu orang buat air dikemas. Itu belum ada kebutuhan itu dulu, tapi orang meng-create kebutuhan itu. Nah, sekarang misalnya dilihat apa sih keinginan orang daripada aku pusing-pusing meng-create, itu kan new concept. Udah ikutin aja keinginan orang itu. Lakukan penelitian, survei dan lain sebagainya. Maka create demand seperti munculnya cerita bersambung di halaman 1 Kompas itu tidak muncul saja. Itu sudah lewat penelitian. Pasti sudah diajarkan. Kalau enggak pastilah, nggak mungkin dia berjudi lah itu kan. Pastilah. Udahlah. Oke, itu bukan hanya di dagangan. Seru nih. Ini di Jakarta sudah azan kami nih. Ya, teknik mesin juga begitu. Aku di teknik mesin, ini ada barang, ada ubi, bisa jadikan apa aja. Cok buat alatnya untuk merubah. Apa jadi keripik, apa jadi apa. Tapi ada juga, ini apa yang butuh orang butuh keripik, kita buat alatnya. Jadi bukan hanya di perdagangan, di teknik mesin juga ada. Banyak lah, variabelnya banyak. Menjadikan apa? Iya. Nanti kita bertengkar tentang itu, oke? Bang Alis, satu zuhur, satu merokok belum, makan siang belum Bang ya? Oh iya, itu saya hanya terganggu jam 11 selalu saya brunch. Jadi apa boleh buatlah. Ini udah jam 12. Apalagi baru ini lihat kemarin anaknya ulang tahun besok ulang tahun. Lagi berkumpul keluarga, kita curi waktunya. Jadi intinya bersiar bahwa semua kami mendukung bersiar lah dalam. Oh ya, pastilah. Ya. Yang kita bicarakan ini kan demi kemajuan media cetak juga, ya kan? Jadi ada brainstorm, ini brainstorming. Nggak ada juga semua mengangguk-ngangguk, pasti ada yang menggeleng kan, kira-kira begitu. Karena kita kan pendapat kita masing-masing berdasarkan subjektivitas kita masing-masing. Betul. Kepentingan kita masing-masing, begitu kan? Kenapa kita bilang buku? Karena kita suka. Jumpa lagi. Terus dulu biar Bang Halis ini. Oke ya. Aman. Nanti jadikan nasin itu mengalis tuh. Iya. Oke. Beres ya, bersiar ya, aman ya. Kita sambung lagi satu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ngobrol-ngobrol. Percayalah bahwa ini ngobrol-ngobrol entertaining ya. Kalau ada yang bisa sangkut di hati Anda mau jalankan silakan. Kalau enggak usah. Ya. Jadi take it or leave it gitu. Nah, oke. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.